Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Doni Afriadi. Saya dari kampus ITB Tuban. Saya merupakan mahasiswa dari program Studi Sistem Informasi dari kelas SIB. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tutorial penggunaan SQL, yaitu bagaimana cara menambahkan atribut tabel serta menginput data menggunakan query. Pertama-tama kita buka yaitu XAMPP control panel, dan kita start Apache dan MySQL kita start juga, kemudian admin. Nah, ini tampilannya. Kita mulai, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan membuat tabel prodi. Karena kan sudah ada DB Academy, kita membuat yaitu tabel prodi. Nah, ini kita mulai dari awal terlebih dahulu saja. Nah, kita tulis itu create tabel prodi. Nah, untuk create tabel prodi digunakan untuk membuat tabel baru di dalam database. Kemudian prodi adalah nama tabel yang dibuat. Jadi perintah ini berarti kita membuat tabel dengan nama prodi. Lanjut, yaitu ID prodi int primary key. Nah, untuk ID ID prodi int primary key kita jelaskan. Nah, untuk ID prodi adalah nama kolom. Kemudian int adalah tipe data, integer atau angka. Kemudian primary key. Primary key adalah kunci utama. Dan kita lanjut yaitu nama prodi var char 50 berkurung koma. Nah, untuk nama prodi varchar 50. Nah, untuk nama prodi itu sendiri adalah nama kolom. Kemudian varchar. Varchar 50 ada tipe data teks dan panjang maksimal 50. Ini kita go, pasti error dikarenakan sudah ada ini tabel prodi. Terus kita lanjut, kasih tabel yaitu prodi membuat data di tabel prodi. Pertama-tama kita in, insert into prodi values. Nah, untuk insert into prodi digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Prodi adalah nama tabel yang akan diisi datanya. Values ada digunakan untuk menuliskan data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Lanjut, tuh.
Belum saya kasih K kurung. Lanjut K kurung 4 itu wirausahawan kurung koma tipu ini hapus HV. Nah, nah ini satu sistem informasi, dua manajemen digital, tiga bisnis digital, empat kewirausahaan, dan lima di kafe. Nah, angka satu adalah ID Prodi. Nah, untuk sistem informasinya itu adalah nama prodi. Artinya kita akan memasukkan data program studi informasi dalam dengan ID 1. Kemudian seterusnya, kita memasukkan ID 2-nya manajemen retail dan tiganya bisnis digital, empatnya kewirausahaan, kelima DKV. Nah, query ini digunakan untuk mengisi tabel prodi dengan 5 data program studi sekaligus dalam satu perintah. Dengan menggunakan inset into seperti ini, kita bisa menambahkan banyak data sekaligus tanpa harus menulis satu persatu. Dan kita go, outputannya seperti ini. Nah, ini ada 5. Lanjut, SEL. Lanjut, kita membuat tabel mahasiswa. Kita tulis grid tabel. Nah, grid tabel digunakan untuk membuat tabel baru. Mahasiswa adalah nama tabel yang dibuat. Dan NIM dan ID prodi di NT. Nah, untuk ID prodi adalah kolom untuk menyimpan kode program studi. Tipe datanya ini Stagger. Kolom ini nantinya akan terhubung dengan tabel prodi. Kemudian ini kita lupa di belum NIM-nya dulu isinya. NIM var varchar 20 primary key. Nah, untuk varchar 20 primary key. Nah, ini adalah nama kolom varchar 20 artinya teks maksimal 20 karakter. Kemudian primary key sebagai kunci utama. Dia nama MS varchar 100. Nah, nama eh untuk ID prodi yang tadi, kemudian nama MHS varchar 100 adalah
Nah, digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa dengan panjang maksimal 100 karakter dan lanjut alamat tag. Nah, untuk alamat sendiri digunakan untuk menyimpan alamat mahasiswa, kemudian teks digunakan karena panjangnya lebih banyak dibanding varchar. Kita pakai teks. Kemudian lanjut setelah alamat kita tanggal lahir, red, not, nul, koma. Nah, untuk red, not, nul ini dat digunakan untuk menyimpan tanggal lahir, kemudian not null artinya kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong. Kemudian umur INT not nul, koma. Nah, untuk INT not nul, INT untuk angka, not nul untuk artinya sebagai artinya wajib diisi, gunakan untuk menyimpan umur mahasiswa. Terus oh, korek, oke, reference, prodi, ID, di. Nah, untuk forward key ID prodi reference prodi, forward key digunakan untuk menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Artinya ID prodi di tabel mahasiswa harus sesuai dengan ID prodi di tabel prodi. Tidak boleh memasukkan ID prodi tidak ada di tabel prodi. Disebut nilai relasi antar tabel. Nah, untuk kesimpulannya, query ini digunakan untuk tabel mahasiswa yang memiliki NIM sebagai primary key dan data mahasiswa sebagai nama, alamat, tanggal lahir, dan umur. Relasi tabel ke prodi melalui ID prodi. Ini kita coba go, tanya seperti ini. Ini ini sudah dimasukkan datanya. Nanti kita masukkan datanya. Ini untuk data mahasiswa 507,9. Kita mulai dari awal. Pertama yaitu alter tabel. Nah, alter tabel digunakan untuk mengubah struktur tabel. Mahasiswa sebagai nama tabel yang akan dirubah, add digunakan untuk menampilkan kolom baru, umur sebagai nama atribut yang ditambahkan. INT ada tipe data angka. Jadi where ini untuk menambahkan kolom umur ke tabel mahasiswa. Lanjut, info.
Nah, untuk insert into digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Kemudian mahasiswa sebagai nama tabel, di dalam kurung adalah kolom yang akan diisi yaitu nama NIM, nama mahasiswa, NIM, ID prodi, dan tanggal lahir dan umur. Kemudian kita lanjutkan select. Nah, select ini digunakan untuk membantu atau mengambil data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, sekarang bagian nama mahasiswa. Kita tulis concat PS. Untuk concat PS digunakan untuk menggabungkan teks dengan spasi sebagai pemisah. Lanjut, LT 1 tambah A, 6 tutup kurung. Nah, ELT digunakan untuk memilih data berdasarkan urutan angka. Nah, untuk anum A titik num digunakan sebagai angka untuk menentukan pilihan nama. Kita lanjut, ini namanya. Man, Mendel, Mandal, Oki, Pra, Surya, Teguh, Uma, Umar, dan Vino, Yuda, Daki, Arif, Iman, Kurung, Rumah.
Kita lanjut ELT. Eh, Udah. Pertama, Nugroho Niawan Cahaya Santoso Bowo Hidayat Ramadan Firmansyah Maulana Tiawan Gunawan Tio Cangko Hakim Saputra Permana Siregar Fauzi Fauzi Muar Halim Basri Akbar Salim Nazar Nazar ini terakhir Roma ELT 1 0 if 26 26
26, 26 lagi, koma, putra, putri, sama, saya, mulia, bestari, permana, permata, Anggraini, Anda, Dayani, Artika, Malati, Tari, Wulandari, Maharani, Fitri, Savitri, Savitri, Aisyah, Rahmawati, Ningsih, Puspita, Salsabila, Nabila, Ramadhani, Zahra, Aulia, Nur Fadilah, Fadilah. Nah, ini nama-nama yang kita masukkan. Selanjutnya untuk bagian NIM. John Cat 250201, koma, koma, P, A, D, Anu, 4, koma, 0. Untuk concat digunakan untuk menggabungkan teks. 250201 adalah kode tetap. LPAD digunakan untuk menambahkan angka 0 di depan hingga panjang 4 digit. Contoh hasilnya 250201, 0001, 2500, 250201, 002. Nah, untuk bagian prodi, ID prodi, ada A, titik num, persen 5, tutup kurung tambah 1. Pengertian
persen adalah operator sisa bagi, nilainya akan berulang sampai 1 sampai 5. Artinya mahasiswa otomatis dibagi ke 5 prodi studi. Terus kita lanjut bagian tanggal lahir. Dat, dat, ADD, pal, titik nol, tentang 47%, 3650. Hai. Nah, untuk ADD, dat, dat, dat ADD digunakan untuk menambahkan jumlah hari ke suatu tanggal. Tanggal awal yaitu 1 Januari 1997. Jumlah hari dibuat acak dengan rumus A num, A titik num, bintang 47%, 3650, sehingga menghasilkan data lahir acak dalam rentang sekitar 10 tahun. Sekitar bagian umur, year, birth date, year, date, PT, terus 1997. Satu, 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 interval, titik nol, bintang, 47, kurung, persen, 3650. Baik. Nah, untuk kurdet, untuk untuk kurdet adalah tanggal hari ini. Year digunakan untuk mengambil tahun. Jadi umur dihitung dari selisih tahun sekarang dengan tahun akhir. Selanjutnya bagian pembuat angka otomatis. Delete, huruf A, O, tambah 1, AS, PEM.
Nah, digunakan untuk membuat angka urut sampai 3 seperti satu, 2, 3, dan seterusnya. Angka disimpan sebagai A titik enum bagian tabel Dumai. Kita tulis select red 0 union al select 1 titik 3 select 9 titik kecil 1. Kita bisa salin. Hapus ternyata. Lagi select 0 al select kemudian 1 select 9 ke tutup kurung T1 kita blok terasi kita copy ini ganti 2 ini ganti 3 ini ganti 4. Nah, untuk select A RO sama dengan kosong tutup kurung R digunakan untuk memulai nilai awal dari 0 sebagai sebelum dilakukan perhitungan. Kita, terakhir kita limit 5078. Nah, untuk limitnya digunakan membatasi jumlah data yang dimasukkan yaitu sebanyak 578 baris. Kesepakatan adalah 578. Terus kita coba go. Nanti hasilnya akan error. Outputannya akan seperti ini. Nah, ini jumlahnya 578. Ini kita tampilkan yang 500 terlebih dahulu. Nah, ini yang 78. Nah, ini. Simpulan, query ini digunakan untuk membuat dan menginput data mahasiswa secara otomatis dalam jumlah besar dengan memanfaatkan perulangan, fungsi teks, dan perhitungan tunggal. Demikian penjelasan dari video saya mengenai tata cara menambahkan atribut dan menginput data menggunakan SEL. Semoga tutorial yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.